Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya mau interview guru SD. Di sini saya dengan Ibu Melisa Fitri, SPDI GR. Baiklah Bu, di sini saya mau nanya mengenai kurikulum Merdeka. Apakah Ibu memahami tentang kurikulum Merdeka? Ya, sebagian. Bagaimana pandangan Ibu tentang kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka itu lebih pada penekanannya intrakurikuler yang beragam sehingga peserta didik mampu mengembangkan kompetensinya. Perbedaan apa yang mendasar menurut Ibu antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum Merdeka? Pada dasarnya perbedaannya itu terletak pada proses pembelajaran. Kalau pada kurikulum ke-13 sebelum kurikulum Merdeka lebih ke intrakurikuler hampir 100%. Kalau di kurikulum Merdeka itu ada 70% proses intrakurikuler tatap muka dan 30%-nya adalah kokurikuler atau pembelajaran melalui proyek. Apakah sekolah Ibu telah menerapkan kurikulum Merdeka? Belum. Kalau iya, sejak kapan sekolah menerapkannya? Kalau tidak, apakah Ibu tahu kira-kira kapan akan diberlakukannya di sekolah? Kemungkinan di tahun pelajaran 2024-2025. Apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka? Ya. Kalau iya, sudah berapa kali, tingkat apa, dan insiden apa yang ada didapatkan? Pernah ikut 1 kali tingkat nasional dan alhamdulillah saya sebagai pelatih daerah untuk guru pendidikan agama Islam Kabupaten Busrawa Utara. Bagaimana implementasi proyek kurikulum Merdeka dalam pembelajaran di kelas itu? Pada dasarnya pembelajaran PAI dan budi pekerti yang saya terapkan dalam pembelajaran, saya menekankan kepada kemampuan kompetensi yang dimiliki siswa melalui pembelajaran akhlak mulia, kemampuan spiritual, dan bagaimana mereka menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kurikulum Merdeka sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran seperti apa contohnya? Ya, sesuai dengan kebutuhan sosial seperti bermain anak itu kan, masih mau bergerak, masih mau bagaimana pembelajaran itu diikuti dengan pembelajaran yang bermain sambil belajar seperti itu. Bagaimana interaksi guru dengan siswa selama implementasi kurikulum Merdeka? Terjadi hubungan timbal balik antara siswa dan guru sehingga kebutuhan siswa terpenuhi oleh guru, kebutuhan guru terpenuhi oleh siswa. Apakah sebelum mengajar Ibu mengkai CAP, ATP, atau mengembangkan tujuan pembelajaran? Ya, menggunakan ATP, CP, dan modul ajar. Apakah yang diketahui tentang modul ajar dalam pandangan kurikulum Merdeka? Modul ajar itu sekilas seperti RPP dalam kurikulum ke-13, yaitu dokumen yang berisi tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, media, dan asesmen dalam 1 unit pembelajaran yang digunakan pada proses pembelajaran. Apakah Ibu membuat RPP K13 atau modul kurma sendiri atau hanya mengutip kemudian dikembangkan sendiri dengan kondisi sekolah atau silabus dibahas dalam KKG kemudian di sekolah dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik? Saya membuat sendiri RPP dalam kurikulum K13 ataupun itu juga kurma, modul belajar dalam bentuk kurma, tetapi kami mengembangkan sesuai dengan kondisi sekolah karena sesuai setiap sekolah masing-masing kan ada perbedaan. Bagaimanakah Ibu memasuki unsur literasi saintifik HOTS F5 keterampilan abad 21 di dalam modul yang Ibu buat? Kalau untuk literasi, saya menerapkan anak itu untuk membaca sebelum belajar seperti itu untuk masukkan unsur literasi. Saintifik lebih ke kayak kalau dalam model pembelajaran itu project based learning itu. Kalau untuk HOTS menelaah informasi secara kritis, berpikir secara analitis dan kreatif. Kalau P5 itu pembelajaran profil Pancasila, itu lebih ke peran sosial mereka dalam masyarakat. Namanya kalau dalam pembelajaran PAI kan itu ada ketuhanan yang Maha Esa seperti itu kan, melalui pembelajaran Al-Quran dan Hadis seperti itu.
Dan untuk abad 21 menekankan pada pembelajaran yang bersifat proyek. Apakah Ibu menemui hambatan dalam pembuatan modul dan bagaimana solusinya? Ya, sering sekali sering terjadi hambatan dalam pembuatan modul. Namun kami juga sering berdiskusi sama teman sejawat, sama guru PAI, baik itu yang ada di sekolah maupun yang di luar sekolah. Terus kami juga sering searching Google walaupun ada hambatan karena sekarang kan zamannya online, dan sering mengikuti forum KKG karena ada forum-forum KKG guru PAI, kita sering update di situ. Apakah Ibu adalah seorang guru penggerak? Bagaimana implementasi dari kegiatan tersebut di sekolah Ibu? Saya bukan guru penggerak. Apakah sekolah Ibu adalah sekolah penggerak? Bagaimana kontribusi sejauh ini terhadap kemampuan guru dan siswa di sekolah? Sekolah kami belum menjadi sekolah penggerak. Apa yang Ibu lakukan di awal kegiatan pembelajaran? Di awal kegiatan pembelajaran biasanya saya melakukan persepsi, motivasi, terus kita sering kayak ice breaking seperti itu kan, untuk menguatkan materi dan mengaktifkan psikomotorik anak, mempersiapkan dia belajar, dan tidak lupa pretest seperti itu. Model atau pendekatan atau strategi atau metode atau taktik apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran, bagaimana implementasinya? Untuk teknik, model, strategi dan lain hal itu kami sering kombinasi. Saya sering kombinasi ketika untuk pembelajaran nama-nama Rasul, saya sering menggunakan number head together seperti itu. Jadi disesuaikan dengan materi ajar, dan bagaimana menerapkannya kita mengikuti arahan atau prosedur dari setiap modul, dari setiap model atau strategi pembelajaran tersebut. Itu salah satu contohnya tadi ketika mau mempelajari tentang nama Rasul atau malaikat dan tugasnya kan, untuk match-nya itu kami malaikat Jibril tugasnya apa, sering menggunakan model pembelajaran number head together. Atau untuk pembelajaran sholat itu atau pembelajaran berwudu, itu kami sering pembelajaran demonstrasi, kita langsung praktek seperti itu yang sering dilakukan. Apa saja buku pegangan yang Ibu atau sekolah gunakan dalam pembelajaran? Kalau saya pribadi masih menggunakan buku modul PAI yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Juga saya menggunakan bahan referensi lainnya seperti buku-buku online seperti itu. Media apa saja yang Ibu pernah buat dan sering gunakan dalam kegiatan pembelajaran? Yang pernah saya buat itu media kartu guru Wijaya. Karena saya pernah mengikuti program pendampingan, pernah membuat program pendampingan di SD2 untuk anak-anak yang buta huruf Wijaya. Dan media yang sering saya gunakan adalah media audiovisual. Aktivitas apa yang Ibu lakukan dalam kegiatan akhir pembelajaran? Sering melakukan di akhir pembelajaran itu selain menutup pembelajaran itu, sering melakukan penguatan materi, terus melakukan evaluasi, dan tak lupa kita menyimpulkan materi. Bentuk penilaian apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Bentuk-bentuknya banyak, tes lisan, tes tertulis, kinerja, proyek, dan lain-lain. Apakah Ibu menemui hambatan dalam pembelajaran dan bagaimana solusinya? Hambatan itu sering karena ketidakobjektifan penilaiannya. Terkadang kan ketika peserta didik itu biasanya bisa menjawab pertanyaan di pembelajaran PAI, ketika suatu saat mereka sakit, sering kenapa nilainya kecil, itu tanya seperti itu sering terjadi, ada hal-hal seperti itu. Dan bagaimana mengatasinya, ya kehambatan-hambatan ini kita sering bertanya kepada teman-teman, kenapa terjadi penilaian yang seperti ini, atau sering terjadi juga dalam penilaian itu anak-anak itu kurang mampu menyerap materi seperti itu. Jadi ketika ditanya, mereka itu tidak bisa menjawab, ada yang pertanyaan yang dijawab dengan ngawur seperti itu. Kapan saja Ibu melakukan penilaian? Pada saat proses pembelajaran, baik itu di awal pembelajaran dan di akhir pembelajaran.
pembelajaran, di setiap sub materi, di akhir materi, dan di akhir semester. Apakah setiap soal yang digunakan di sekolah dikembangkan sendiri atau bersama PKG atau lainnya? Keseringnya kami di sekolah itu melalui forum PKG. Bagaimanakah proses pengembangan soal dalam asesmen? Melalui tahapan mengetahui materi pelajaran yang akan dibuat, asesmen yang akan digunakan, asesmen autentik, terus menyimpulkan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, membuat IKTP, indikator keberhasilan tujuan pembelajaran, dan menyusun diskusi soal, menjadi soal, dan turunkan ke bawah. Terima kasih ya Bu atas pertanyaan yang sudah dijawab. Sama-sama, terima kasih sudah mempercayakan saya sebagai narasumber.